Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fitriani Fauzi dari Prodi Gizi, ingin menjelaskan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal, disajikan dalam lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen, dan manfaatnya yaitu efisien, menghemat waktu, efektif, dapat berdialog secara langsung, dan terakhir pengaruh yang lebih baik. Presentasi bisnis ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama, bentuk presentasi berdasarkan waktunya, diantaranya berlangsung singkat, biasanya waktu antara 5-15 menit, dan berlangsungnya lama presentasi ini antara 1 atau 2 jam, bahkan lebih. Yang kedua, tujuan presentasi menurut Profesor Herta Murphy. Mengutarakan 3 macam tujuan presentasi, yaitu tujuan informatif, menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang sesuatu hal kepada audiens, tujuan persuasif, merubah pendapat atau sikap para pendengarnya terhadap sesuatu hal, dan tujuan terhibur, yaitu menyenangkan perasaan pendengarnya. Yang ketiga, presentasi bisnis merupakan proses dua arah, komunikasi timbal balik antara pembicara dan pendengarnya. Berikut beberapa syarat. Yang pertama, mengetahui tujuan presentasi dengan jelas. Yang kedua, menguasai subjek yang dipresentasikan. Yang ketiga, yakin bahwa subjek yang dipresentasikan bermanfaat. Yang keempat, mengetahui latar belakang audiens yang menghadiri presentasi. Yang kelima, menguasai bahasa pengantar yang dikuasai audiens. Yang keenam, jujur, sabar, dan penuh percaya diri. Dan yang ketujuh, menguasai teknik dasar komunikasi bisnis yang efektif. Yang keempat, langkah persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, memiliki topik yang akan dipresentasikan. Pemilihan topik perhatikan sebagai berikut, diantaranya latar belakang pendidikan dan profesi, minat mayoritas audiens, dan latar belakang penyelenggara presentasi. Yang kedua, mengenali audiens yang menghadiri presentasi. Macam hal yang bersangkutan dengan audiens, diantaranya jumlah presentasi yang hadir, umum rata-rata peserta, profesi mayoritas peserta. Yang ketiga, menyusun naskah presentasi. Di antaranya, mengumpulkan gagasan, memilih ide, data, dan informasi yang terkumpul. Dan yang keempat, gladi resik. Yang kelima, melakukan presentasi. Presentasi bisnis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu membuka presentasi, presentasi inti, menutup presentasi, dan menanggapi pertanyaan audiens. Yang keenam, demam panggung. Demam panggung adalah perasaan gelisah, nervous sebelum melakukan presentasi. Adapun cara praktis mengatasinya, abaikan kegelisahan tersebut sebelum naik mimbar atau duduk di kursi pembicara, diam, tarik nafas panjang, dan menghembuskan kembali 6 kali. Yang ketujuh, faktor pendukung presentasi. Keberhasilan presentasi juga didukung oleh 4 faktor berikut ini, yaitu language, yaitu menyampaikan pesan termasuk kecepatan bicara, nada, volume suara, serta artikulasi kata. Body language, yaitu badan dan beberapa bagian badan yang mendukung aktivitas presentasi seperti mata, wajah, tangan, dan posisi badan. Yang ketiga, kondisi ruangan presentasi. Dan yang keempat, faktor lain mencakup penampilan pembicara. Yang ke-8, pengguna alat bantu. Alat bantu yang lazim digunakan untuk presentasi adalah whiteboard, flip chart, overhead, projector, film, video, dan closed-circuit television, serta slide projector. Beberapa faktor mempengaruhi pemilihan alat bantu. Yang pertama, tujuan presentasi. Yang kedua, tujuan tingkat formalitas presentasi. Yang ketiga, audiens yang akan menghadiri presentasi.
Yang keempat, tersedia alat bantu. Yang kelima, waktu yang digunakan untuk menggunakan alat bantu. Dan keenam, biaya pengadaan. Yang kesembilan, topik presentasi bisnis. Biasanya dalam sebuah presentasi bisnis ada beberapa topik pembicara, yaitu produk, jasa, proses, pabrik, kebijakan, atau personel. Dan ini contohnya. Yang ke-10, mengorganisir presentasi. Organisasi struktur suatu presentasi adalah pengaturan yang logis dan strategis atau perangkaian gagasan dalam suatu pesan yang jelas, koheren, dan terpadu organisasi. Pertama, presentasi terdiri atas pendahuluan, badan, dan kesimpulan. Pendahuluan di sini tujuannya dibuat. Pendahuluan adalah untuk memperkenalkan gagasan utama presentasi. Adapun komponen pendahuluannya yaitu yang pertama, mendapatkan perhatian yang menyenangkan seperti gerakan, humor, kebaruan, dan ketegangan. Yang kedua, meningkatkan keramah tamahan dan rasa hormat. Yang ketiga, memberikan alasan untuk menyimak. Dan keempat, memberikan pernyataan orientasi. Badan, berikut ini ada beberapa langkah mengembangkan badan. Salah satu polanya, pola kronologis, pola spasial, pola teknikal, pola kausal, pola pemecahan masalah, pola pemikiran bijaksana, pola sekuen termotivasi, dan pola klimaks dan anti klimaks. Kesimpulan, tujuannya adalah memfokuskan kembali perhatian khalayak. Adapun komponen kesimpulan sebagai berikut. Ringkas hal-hal utama, memusatkan tema dan tujuan, meningkatkan kembali para khalayak tentang pentingnya perubahan, memberikan jalan yang jelas kepada khalayak, dan yang terakhir mempersilahkan pengajuan pertanyaan. Masih ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi presentasi, yaitu transisi dan pembuatan sketsa. Dan yang ke-11, menyampaikan pesan dan mengevaluasi presentasi. Yang pertama, harus belajar menangani ketakutan pada komunikasi yang akan terjadi. Beberapa cara menangani ketakutan. Ketakutan pada kinerja. Kinerja adalah hal biasa, memahami penyebab ketakutan, persiapan mengurangi kegelisahan. Ketakutan tidaklah nyata, keterlibatan fisik yang membantu, ketakutan yang terkendali merupakan hal yang berguna, khalayak ingin Anda melakukan dengan baik, dan yang terakhir, santai. Yang kedua, yang dapat meningkatkan penyampaian presentasi adalah sikap tubuh, gerakan isyarat, kontak mata, ekspresi wajah, tunjukkan wajah yang bersemangat dan bersahabat. Yang keenam, penampilan pribadi, ketujuh, kredibilitas, dan yang kedelapan, beberapa dimensi suara. Pertanyaan dan sanggahan dari khalayak berikut ini prinsip menangani pertanyaan dan sanggahan. Yang pertama, sadarilah bahwa menangani sanggahan membantu keberhasilan presentasi. Yang kedua, pertanyaan atau sanggahan khalayak justru memberikan peluang yang sangat berharga kepada penyaji. Yang ketiga, penyaji harus berlatih menangani pertanyaan atau sanggahan. Yang keempat, umumkan bahwa khalayak diperbolehkan bertanya. Dan yang kelima, bersedia menunggu pertanyaan pertama. Yang keenam, berikan jawaban yang jelas. Yang ketujuh, ulangi pertanyaan atau sanggahan sebelum memberikan tanggapan. Yang kedelapan, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ada dua alasan mengapa evaluasi itu penting. Pertama, evaluasi sebelum presentasi dapat mencegah timbulnya berbagai masalah. Yang kedua, evaluasi sesudah presentasi dapat meningkatkan keberhasilan presentasi di masa mendatang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.